Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Realme 9 atau Realme 9. Ini adalah HP Realme terbaru yang hadir pada tanggal 12 April dan gak pakai lama lagi, langsung aja kita buka. Ini tampaknya Realme tuh pengen membanjiri pasar dengan HP-HP-nya ya, kayak dia pengen semua orang tuh inget sama yang namanya Realme. Ini baru awal-awal tahun aja udah banyak ngeluarin HP dia. Dan nih ya, si dusnya Realme 9 itu biasanya warna kuning, bawahnya ada list hitam, tulisan Realme, ada 9 atau 6, ya gitulah. Tulisan Realme 9 di sebelah kiri, Realme di sebelah kanan, atasnya polos, bawahnya itu hitam. Dan di belakang ini ada beberapa key selling point dari si Realme 9 ini. Ini ada 4 ya. 108 megapiksel AI triple kamera, 90 Hz Super AMOLED display. Ini pakai Snapdragon 680. Dan ada geledek besar tiba-tiba. Ya. Santai. Bentar lagi lagi syuting. Dan ini tuh baterainya besar juga ya, 5000 mAh, besar sebesar geledek tadi barusan. Lalu untuk pilihan warnanya ini yang di tangan gue tuh yang warna hitam meteor. Dengan konfigurasi RAM 8GB dan storage internalnya itu di 128GB. Langsung aja kita buka ya. Kucuk. Agak keras. Nah, buka. Hey, welcome to Realme family. Ini kita dapat apa? Kita lihat ya. Nah, ini dapat peralatan perangnya nih. Dapat kitab-kitabnya, terus dapat si ini, SIM card ejectornya ya. Kita taruh sini, terus ini dapat silikon case-nya yang nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek. Menurut gue ini ukurannya sudah pas lah, kekencangannya udah pas ya. Dan dari ini model-modelnya mirip-mirip kayak flagshipnya ya, model frame kameranya kayak gini. Lalu kita lanjut, ini disambut dengan Realme-nya yang kita minggirin dulu, ada pemisahnya, ini Realme-nya. Kemudian ini dapat si kabelnya, yang ini tuh tipe Type A ke Type C ya, kabel chargernya. Kemudian kita juga dapat si kepala chargernya tentunya yang berapa watt nih, bentar kita lihat. Untuk chargernya ini maksimal di 33 watt ya. Oke, kita taruh samping, beresin. Pinggir dulu ya kamu. Nah, ini sih ada ininya. Kita buka ya, nempel ya. Waduh, ini lemnya kok keras banget. Agak susah ya buka lemnya. Ini nggak biasa, nggak kayak HP Realme yang lainnya. Kayaknya gampang-gampang aja, kenapa ini susah? Kita mesti dikoyak. Nah, ada stikernya, kita cabut aja. Dalamnya ini enak ya bahannya ya. Bahannya tuh yang licin-licin, made of licin gitu, tapi enak di tangan. Nggak licin, nggak licin, keset, tapi ya emang agak ninggalin sidik jari sih, cuman keset. Nih tuh, kedengeran kan suaranya segitu kesetnya. Ngikngok, nggak kelihatan. Ngikngok. Nah gitu, segitu kesetnya. Ini yang warna hitam meteor ya. Langsung aja kita lihat nih, di bagian bawah ada jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan loudspeaker. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol powernya aja. Di bagian kiri ini ada tombol volume dan ada SIM card tray. Yang konfigurasinya ini triple slot ya, 2 nano SIM card plus 1 slot untuk micro SD. Kemudian untuk bagian atasnya ini ada mikrofon. Lalu di bagian belakang ini ada konfigurasi 3 kamera ya. Satu kamera utamanya itu yang 108 megapiksel. Kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel dan ada kamera makro 2 megapiksel. Di sini juga ada tulisan 100. Dia kabur. Nah, kelihatannya ini ada tulisan 108 megapiksel kamera.
ada LED flash juga, dan nih framenya ini yang glossy-glossy gitu ya. Kemudian bagian bawahnya ini ada tulisan Realme. Di bagian depannya ini ada kamera depannya yang model punch hole. Terus kita coba nyalain aja ya biar kelihatan seberapa besar sih tebel bezelnya maksudnya. Dan gue akan kembali setelah gue setting-setting dulu. Dan ini tampilan awal dari si Realme 9 ya. Ini di atasnya ada kamera selfie 16 megapiksel dan bisa kelihatannya seberapa tebal bezelnya di sekitarnya, di bagian bawahnya juga. Kemudian yuk kita lihat di bagian settingsnya. Si Realme 9 ini sudah menggunakan Realme UI 3.0 dengan storage-nya itu terpakai 23,2 GB dari 128 GB yang disediakan ya. Untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 680 dan untuk RAM-nya ini sebesar 8 GB yang bisa ditambah hingga berapa kita lihat, hingga 5 GB ya. Ada pilihan 2 GB, 3 GB dan 5 GB. Tapi pada defaultnya itu dia di 3 GB sih. Dan settingnya ini akan berfungsi setelah kamu restart HP kamu. Lalu untuk versi Android-nya dia pakai Android 12. Kemudian untuk refresh rate-nya itu dia bisa milih pakai 90, 60 atau auto select aja ya. Jadi biarkan sistem yang memilih mau pakai 60 atau 90. Terus yuk kita coba ini untuk fungsi kameranya ada apa aja. Untuk fungsi kameranya ini dia dari yang pertama ada mode night. Mode night ini bisa di kamera ultrawide dan kamera wide-nya ya, kamera utamanya. Lalu ada mode street. Nah, ini ada apa nih? Hold down to show peak and zoom controls. Hold down. Oh, ada zoom gini caranya, bisa dimainin gini ya, focus distance-nya. Oke. Nah, kemudian nih ada mode video. Mode video ini yang maksimal di resolusi berapa? 1080 ini ya. Dan maksimalnya kayaknya di 1080 aja deh. 1080 30 fps. Dia nggak ada pilihan untuk 60 fps-nya ya. Tapi ini juga sudah ada pilihan high efficiency video buat kamu yang mungkin mau ngerekam di format HEVC. Kemudian ada mode foto tentunya yang bisa formatnya itu 11, 43, 16:9 atau full. Ada juga mode portrait. Ini yang f-nya bisa diatur dari 0.95 sampai f-nya 16. Ada juga mode 108 megapikselnya dia. Dan ada mode more, ini ada mode pro, pano, ultra makro, movie, slow mo, time lapse, text scanner, dan tilt shift. Lalu kita lihat untuk kamera depannya. Kamera depannya ini ada mode apa aja yang bisa kepake. Night nggak bisa, street nggak bisa, video harusnya bisa ya, video. Nah, ini maksimal resolusinya di 1080p. Sama 1080p 30 fps ya. Lalu fotonya ya biasa, kayak biasa ada kayak gini-gini juga. Kemudian ada mode portrait juga ya. Mode portraitnya kelihatan tuh bokeh-bokehnya kelihatan banget ya. Yang bisa ngatur f-nya kayaknya sama ya, 0,95 sampai 16. Sama ya kalau nggak salah tadi. Ada mode 108 megapiksel hanya bisa kamera belakang dan more ya sama kayak tadi. Lalu untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini. Ya, ini hanya ada di satu speaker doang ya di bawah. Di atasnya itu nggak ada speaker lagi. Ya, kalau gue dengar sendiri ya itu bassnya emang hampir nggak ada. Suara speakernya juga so-so aja, nggak yang terlalu keras gimana-gimana dan nggak gitu pecah juga ya kalau di volume maksimal. Kemudian kalau kita tes dari YouTube ini untuk video 4K-nya, nih mintanya tuh 4K 60 fps ya. Kita cek ini bisa maksimal quality-nya di berapa. Quality maksimalnya tuh di 1080 60p. Kelihatan nggak sih tadi? Kelihatan ya? Tuh, quality-nya itu di 1080p 60 ya. Kemudian kalau dari gue lihat sih untuk hasil keluaran gambarnya ini juga sudah cukup oke, cukup bagus sih. Bentar, kita lihat tunggu si burung beo yang merah-merah, burung beo nggak ya, yang merah-merah itu. Nah, ini si burung ini merahnya emang nggak senonjok biasanya sih. Cuman untuk warnanya ini sih gue lihat juga sudah cukup bagus ya, cukup nyaman dipandang di mata.
Dan untuk HP di kisaran harganya harusnya ini sudah cukup bagus ya kualitas dari layarnya. Lalu untuk biometriknya ini sudah ada fingerprint scanner dan face scanner ya. Jadi ya sudah cukup lengkap juga. Ini fingerprint scannernya under display. Cakep. Terus penampakannya kalau dipakein casing kira-kira seperti ini. Nah, kayak gini ya. Belakangnya jadi lebih keset sih ya kalau kena casing kayak gini. Terus juga untuk si frame kameranya ini jadi serba terlindungi. Yang bolong ini beneran cuman di kameranya aja, bagian kameranya aja. Untuk bolongan lainnya juga ya presisi sih, tuh presisi semuanya ya. Di sini juga ada sedikit raise-nya untuk menghindari layar terkena gesekan langsung sama bagian bawah alas meja gitu contohnya. Ini hasil rekaman dari kamera belakangnya Realme 9. Direkam dengan satu tangan aja, ini maksimal resolusi di 1080 30 fps. Kemudian yuk kita coba bawa lari. Seperti itu ya kira-kira. Kalau ini hasil rekaman dari kamera belakangnya Realme 9 tapi pakai ultra wide-nya. Ya maksimal di 1080 30 fps juga ya. Kayak seperti ini. Terus coba kita bawa lari. Seperti itu. Ini rekaman dari kamera depannya Realme 9. Ini gue cukup udah mentok ya, ini tangan gue udah mentok. Terus kira-kira seperti ini untuk awannya masih kelihatan ya tuh. Dan yuk kita coba bawa lari. Seperti itu ya kira-kira. Maksimal di 1080 30 fps juga. Kesan pertama gue buat si Realme 9 ini tuh cukup terlihat premium ya. Iya jelas lah karena dia mengambil desain dari HP flagshipnya si Realme. Dan belakangnya ini tuh warnanya bikin kelihatan premium sih. Kayak model-model Dove Grey gitu ya. Ini nggak bisa bilang hitam itu yang terlalu hitam banget. Terus ini juga agak ninggalin sidik jari. Dan ini nggak terlalu licin di tangan. Ini juga nggak terlalu berat ya. Enteng lah untuk ukuran 5000 mAh sih. Ini bisa dibilang enteng. Terus juga layar depannya itu sudah diproteksi oleh Gorilla Glass 5 ya. Nah, infonya kalau gua nggak salah itu yang versi 6128 itu dijual khusus secara online dan versi 8128 itu dijual khusus secara offline. Jadi yang mau nyari HP ini ya harus siapin waktu untuk beli offline ataupun untuk beli online. Link penjualan juga mungkin akan gue taruh di bagian deskripsi ya. Kalau ada spesifikasi yang terlewat atau lebih lengkapnya mungkin kalian bisa lihat di deskripsi aja. Oke, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share karena itu akan sangat membantu channel ini. Sampai di sini dulu untuk video gue dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah. Ini kayaknya tempat HP deh. Bisa nggak? Nah gini tuh kan cakep ya, lucu Realme-nya jadi buat tempat HP gini. Tulisan tuh Ramadan Mubarak, kelihatan nggak? Agak susah ya, mantul ya, tapi tempat HP-nya lucu sih. Nah